Sudah lengkap ya? Kalau yang sudah lengkap, silahkan langsung mulai, ya. Oke, Bu Yeli, Bu Aning, dan Bu Irma, disilahkan. Bu. Selamat sore Ibu-Ibu. Selamat sore Mbak Aning. Bisa kita mulai? Mbak Aning luwiri suaranya ya? Oh, tak banternya sebentar. Oke. Sudah? Sampun. Oke. Siapa yang duluan? Cek. Oke. Halo Bu Yeli. Iya, halo Ibu. Gimana? Oke, suaranya udah terdengar? Oke. Sampun. Kita mulai, Bu. Jadi silakan kita mulai. Gimana Bu Irma? Saya duluan, Mbak Aning sebagai coachnya dulu. Oke. Sebentar Bu, sebentar. Ya. Berarti Bu Aning sama Bu Irma dulu ya? Ya, saya sebagai coachnya, Bu Aningnya sebagai coachnya. Oke. Kita mulai ya Bu Irma? Ya, siap. Oke. Selamat sore Bu Irma. Selamat sore Bu Aning. Ya. Apa saya bisa minta waktunya Bu Irma sebentar? Ya, silakan. Gini. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, begini Bu. Saya lagi ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya. Saya akan membicarakan permasalahan di kelas ya Bu Irma. Ya, silakan. Ya, ini langsung saya cerita ya Bu. Ya, silakan. Ya, saya mempunyai permasalahan, terutama di kelas saya. Kebetulan kelas saya itu beragam, terdiri dari 27 anak, dan saya mengajar di kelas 4. Di sana ada satu anak yang membuat saya bingung, Bu. Kebetulan dia adalah seorang anak yang mempunyai tingkat pemikiran berbeda. Maksudnya tingkat pemikiran, dia mempunyai tingkat kedewasaan berbeda dengan teman-temannya. Ya. Nah, anak tersebut bukan selalu mempunyai prestasi dalam bidang non-akademik, bidang umur terutama Bu. Karena dia mengikuti lomba itu sudah mulai tingkat kota, provinsi sampai tingkat nasional. Jadi anak itu sudah bergaul dengan orang dari berbagai kalangan juga. Jadi, pemikirannya itu sudah berbeda dengan anak-anak seusianya. Begini ceritanya, di kelas itu dia merasa bahwa temannya itu menjauhinya. Padahal di dalam kelas tersebut anak-anak juga bersikap biasa kepada anaknya. Dia sendiri yang merasa bahwa teman-temannya membulinya. Jadi setiap pulang dia bilang ke orang tuanya bahwa di kelas itu teman-temannya membulinya. Begitu Bu Irma. Oh alah, begitu ya Bu Aning ya. Iya. Berarti dia itu merasa dibully ya dengan teman-temannya ya. Iya, Terus betul. kira-kira menurut Bu Aning apa ya tujuan dari pertemuan kita ini? Begini Bu, tujuan pertemuan kita hari ini adalah kita sama-sama memberikan sebuah solusi tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas ini. Sehingga saya tidak bingung di dalam kelas, saya mengajar pun bingung. Karena dengan adanya seperti ini, mulai dari anak-anak, mulai dari anak tersebut,
mulai saya juga akan terganggu dengan pembelajarannya. Oh iya iya, ya memang bener ya Bu Aning ya, kelas pasti akan terganggu. Terus kira-kira apa fokusnya Bu Aning dari tujuan coaching kita hari ini? Menurut saya Bu, fokus dari coaching ini adalah untuk menyelesaikan masalah terkait dengan persepsi anak tentang bully. Karena yang mempunyai persepsi bully kan hanya anak tersebut. Dan bagaimana cara membuat anak tersebut untuk bisa diterima di komunitasnya, terutama di kelas 4, dan dia merasa nyaman untuk belajar tanpa ada embel-embel bullying atau dijauhi teman-temannya. Oh gitu, ya 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 ya. Agar anak-anak itu merasa nyaman dalam belajarnya ya. Terus Ya, kira-kira apa yang penting ya menurut Bu Aning yang lakukan pada saat ini? begini Bu, Hmm. pada saat ini yang saya lakukan, saya berusaha memberikan pengertian, terutama pendekatan kepada anak tersebut, supaya anak tersebut tidak merasa bahwa di kelas adalah tempat dibully. Saya memberi pengertian kepada anak tersebut bahwa dia untuk mencari ilmu. Kita juga pengen jadi guru yang dirindukan anak-anak. Jadi sekarang ini anak-anak pada saat istirahat hanya ada 1 atau 2 anak yang berteman dengannya. Oh gitu, iya ya. Bagus sih sebenarnya Bu Aning dengan memberikan pengertian kepada Anya itu bagus sebenarnya. Terus apa ya kira-kira hambatannya Bu Aning yang dirasakan saat ini? Hambatan. Begini Bu, hambatan yang saya rasakan ya saat ini adalah saya sudah sering bilang ke anak tersebut, kalau ada masalah di kelas, bilang dulu ke bu guru, jangan dibawa pulang. Tetapi anak tersebut selalu membawa apa yang terjadi di kelas tadi, membawa pulang ke orang tua. Jadi orang tuanya pun tidak mengklarifikasi apa yang dikatakan anak tersebut. Jadi orang tua mau dengarkan mentah-mentah dari anak tersebut. Jadinya kenyataannya setiap cerita anak tersebut di kelasnya. Gitu. Repot juga ya Bu ya kalau seperti itu. Kalau cerita apa anak-anak kalau bercerita kepada orang tuanya seperti itu ya repot juga. Terus Ya. menurut Bu Aning, apa solusi yang dapat Bu Aning pikirkan saat ini? Kira-kira apa? Oh iya Bu, saya kok punya pikiran begini. Saya akan tetap memberikan pengertian kepada anak tersebut. 1, kedua kepada orang tuanya, ketiga kepada anak-anak yang di dalam kelas tersebut. Jadi saya rasa antara anak, teman, dan orang tua bisa jadi satu, bisa menyamakan persepsi, dan bisa bersosialisasi apa itu bullying. Padahal kita selalu bilang tidak ada bully. Karena di kelas, di sekolah adalah teman kita, teman ternyaman, teman terdekat kita untuk mencari ilmu. Ya 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 ya. Ya memang benar ya Bu Aning ya, perlu sekali sosialisasi itu kita lakukan, sosialisasi tentang perilaku bullying itu kepada anak itu memang perlu sekali. Ya, Terus apa prioritas yang Bu Aning siapkan untuk mencapai tujuan tersebut? sebenarnya prioritasnya saya akan menjadikan permasalahan ini segera mendapat solusi, Bu. Jadi itu segera saya lakukan biar tidak berlarut-larut. Begitu Bu Irma. Halo Bu Irma.
Halo, Bu Irma? Kayaknya berhenti ya, Bu. Kelihatannya Bu Irma berhenti nih. Ya, Bu Irmanya yang berhenti. Halo, Mbak Irma? Halo, gimana ini Bu Yeli? Tinggal terakhir ya Bu ya? Iya, tinggal rencana aksi sama tanggung jawab di indikator itu. Bisa dilanjut dengan saya kah? Coba. Iya, Nah, Bu ini Irma. keluar. Bu Iya. Irma keluar nih. Nah, ini masuk lagi. Maaf ya Bu Aning, mohon maaf. Mohon Ya, maaf Bu Aning, saya terpental. oke, iya, Hilang siap. lagi tadi ya Allah. Iya. Iya, Maaf Bu. ya. Mohon Iya. maaf Bu Aning. Maaf. Tadi nyampe mana? Sampai prioritas, Bu. Ya Allah, mohon maaf ya Bu Aning ya. Nggak apa-apa. Mari. Terpental tadi. Ya. Mohon maaf banget ya. Terus Ya, mohon maaf kita lanjutkan ya Bu Aning ya. ya, siap. Sesuai dengan ceritakan sama Bu Aning tadi, kira-kira menurut Bu Aning kan ada beberapa strategi yang akan dilakukan Bu Aning. Kira-kira strategi apa saja yang akan dilakukan Bu Aning untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya. Tadi prioritasnya sudah ya Bu Nggih, Irma? tadi sampun nggih. Ya, berarti prioritasnya menjadikan permasalahan ini segera mendapat solusi, itu aja. Nggih. Terus untuk strateginya bagaimana Bu Aning kira-kira yang akan dilakukan Bu Aning? Oh gini Bu, untuk strategi, saya kok punya pemikiran begini ya. Kebetulan di sekolah kita kan sudah terbentuk tim anti bullying ya. Jadi nanti kita bersama tim bullying, terutama di kelas 4, kita akan melakukan sosialisasi bullying kepada anak-anak yang di situ ada anak tersebut, ada teman-temannya, dan ada orang tua anak tersebut. Saya juga punya satu pemikiran lagi strateginya. Gimana ya Bu kalau anak tersebut kita jadikan mentor teman sebayanya catur gitu? Bisa ya? Apa? Bisa juga. Bisa. Jadinya anak itu kan tidak akan minder. Wah, tidak dikancani temannya gitu. Bisa ya Bu? Bisa juga. Itu biasanya malah anak-anak lebih semangat. Oke. Cukup bagus sekali ya strategi yang dilakukan oleh Bu Aning. Kira-kira siapa saja Bu Aning yang akan dilibatkan dalam untuk mencapai strategi tersebut? Iya. Tadi yang terlibat dalam strategi tersebut adalah terutama tim bullying sekolah yang sudah kita bentuk terdiri dari kepala sekolah dan 2 guru. Terus juga ada orang tua sama anak-anak di kelas 4. Ya. Dari ceritanya Bu Aning tadi, kira-kira apa kesimpulan Bu Aning dari pertemuan kita hari ini? Hari ini saya berterima kasih banyak ya Bu Irma, karena Bu Irma sudah memberi kesempatan kepada saya. Saya merasa lega sekali. Kebetulan di sekolah itu saya mau bercerita kepada siapa, nanti takutnya saya ngadu. Jadi dengan kita melakukan coaching ini, saya kok merasa lega sekali, merasa senang, saya bersemangat untuk melaksanakan strategi apa yang saya pikirkan tadi. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama ya, mudah-mudahan Bu Aning bisa melaksanakan keinginan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ya, terima kasih. Nggih. Ya.
Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampun Bu Yeli. Monggo, Bu. Nggih, monggo. Maaf ya Bu Aning ya, tadi terpental. Santai aja. Oke. Monggo selanjutnya. Bu Yeli bisa dengan Bu Irma. Nggih, siap. Ya. Bu Irma berarti ini ya, coach-nya. Bu Irma sebagai kucinya. Oke, nggih, silakan. Kok di saya kok putus-putus ya suaranya, kenapa ya? Kenapa Mbak? Apa tutup kamera aja? Enggak apa-apa. Tutup kamera Nanti atau seandainya kalau mati tak tutup gitu ya, pedot seandainya. Ya. iya, kameranya ditutup aja enggak apa-apa. Sementara dibuka dulu aja nggak apa-apa. Oke. Siap. Saya tak mengamati. Selamat siang Bu Yeli. Selamat siang Bu Irma. Mohon Aduh. maaf Bu Yeli mengganggu Iya. waktunya. Apa saya bisa minta waktunya sebentar? Silahkan Bu Irma. Alhamdulillah hari ini saya sudah santai. Boleh silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Begini Bu Yeli, saya mau bercerita sedikit Bu ya. Nggih, silakan. Saya kan guru kelas 1. Saya itu mempunyai 1 orang murid itu yang berkebutuhan khusus. Dulu sejak pertama kali masuk SD, anak tersebut itu sulit untuk melakukan percakapan. Dia setiap hari di rumahnya itu setiap harinya itu bersama neneknya. Karena ibunya itu harus bekerja di luar negeri. Lah, sama neneknya itu agar si anak tersebut itu tidak rewel, sama neneknya itu selalu diberi HP. Jadi, setiap hari anak itu selalu melihat HP. Dan yang anak itu lihat setiap harinya itu adalah film kartun. Nah, kartunnya itu adalah kartun Shaun the Sheep. Oh, nggih. Di mana kalau film kartun Shaun the Sheep itu kan tidak bersuara dengan jelas dan Iya. tidak mengeluarkan kata-kata. Jadi hanya cuma au gitu ya. Jadi anak itu terbiasa berbicara cuma au gitu. Jadi biar suaranya tidak begitu jelas, anak-anak pun juga mendengarkan. Jadi terlatih dengan kata-kata seperti Shaun the Sheep saja. Nah, ternyata setelah masuk SD, anak tersebut itu masih seperti itu. Dan begitu. Setiap hari saya itu berusaha mengajak bicara, tapi juga kurang memahami apa yang saya bicarakan. Anak itu kurang bisa memahami apa yang saya bicarakan. Terus di dalam kelas, anak tersebut itu juga tidak mau menulis. Dengan sendiri itu tidak mau. Karena mungkin tidak tahu apa yang saya inginkan, apa yang saya maksud, itu enggak paham dengan apa yang saya ucapkan. Jadi setiap harinya itu saya itu harus membuatkan tulisan garis putus-putus itu loh Bu, terus untuk bisa ditebali anak itu. Jadi dengan begitu anak itu mau menulis dengan cara menebali punya saya. Jadi setiap hari saya itu harus membuatkan tulisan atau gambar itu agar anak itu bisa menebali dan bisa beraktivitas seperti teman-temannya. Begitu. Sebentar. Gitu Bu Irma. Sebenarnya luar biasa ya Bu Irma, masalah dari Bu Irma. Kira-kira apa sih yang menjadi tujuan dari Bu Irma dengan pertemuan kita ngobrol ini? Apa yang diharapkan dari Bu Irma? Tujuan pertemuan kita, saya itu ingin mendapatkan solusi
solusi dari permasalahan saya yang ada di dalam kelas agar anak tersebut yang bermasalah tadi itu anaknya itu bisa aktif, bisa antusias dalam belajarnya, baik itu di dalam kelas, baik itu di dalam rumah, itu dan anak itu saya pengennya itu anak itu bisa mandiri dalam mengerjakan tugas setiap harinya yang saya berikan kepada anak-anak. Begitu, Bu. Oh gitu. Jadi Bu Irma itu pengen ya ada perubahan dari anak tersebut, luar biasa niat Bu Irma ingin, Iya. menjadi perubahan untuk anak tersebut. Nah, sekarang, Bu Irma, apa yang terpenting yang Bu Irma lakukan pada saat ini? Kira-kira hal yang terpenting kira-kira yang Bu Irma lakukan? Yang saya lakukan selama ini ya, saya Iya. ya saya sering mengajak anak tersebut untuk melakukan percakapan, misalnya kita melakukan tanya jawab, hal-hal yang mudah dimengerti anak tersebut, hal-hal yang sepele, agar anak-anak itu terlatih untuk mendengarkan beberapa kalimat dan saya juga minta tolong kepada teman-temannya itu untuk sering mengajak ngobrol, sering berbicara, sering diajak bercanda. Betul. Setiap saat saya juga berusaha untuk membuatkan titik-titik kata ataupun gambar atau kalimat yang bisa ditebali agar anak tersebut juga bisa beraktivitas seperti teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain pun juga tidak terganggu. Oh Seperti gitu itu. ya, luar biasa. Ya. Terus, gini, kira-kira dari proses itu ada nggak hambatan? Hambatan apa yang mungkin Bu Irma rasakan? Iya, ada sih beberapa hambatan yang saya rasakan. Saya masih kurang bisa memahami apa yang dia bicarakan, apa yang Gitu. dia inginkan, dia pengennya apa, saya pengennya apa, itu masih masih kurang, saya kurang bisa memahami. Terus setiap kata-kata atau kalimat yang saya ucapkan, dia cuma seperti gini ya, tolah-toleh kayak gitu, seperti kebingungan, Oh itu. gitu ya. Terus dari proses itu, dari, hambatan yang Bu Irma rasakan kira-kira, Bu Irma punya ndak, atau mungkin punya solusi, apa solusi yang mungkin Bu Irma bisa lakukan? Solusi yang saya ingin lakukan yaitu saya ingin belajar untuk lebih bisa memahami, belajar untuk bisa mengerti apa yang dia inginkan. Terus saya juga berusaha untuk misalnya anak tersebut inginnya apa, itu saya berusaha untuk melengkapi, untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut gitu. Oh gitu ya. Hmm. Luar biasa ya Bu Irma dari masalahnya Bu Irma. Terus kira-kira dari proses tersebut, strategi apa yang Bu Irma akan lakukan? Halo? Kira-kira iya, halo, kira-kira Bu Irma strategi apa yang akan Bu Irma lakukan dari proses tersebut? Oh iya, gini ya, saya ingin melakukan beberapa strategi yang saya lakukan, yaitu yang pertama, saya berusaha untuk sering ngajak ngobrol anak tersebut. Terus saya Iya. ingin berusaha memberikan alat-alat peraga untuk belajar agar ia itu bisa mengeluarkan kata-kata, bisa mengeluarkan kalimat dengan sendiri. Terus saya juga ingin berusaha untuk meminta tolong kepada teman-temannya agar mengajaknya ngobrol atau berbincang-bincang hal-hal yang sepele, bercanda seperti itu. Terus saya juga minta bantuan dari semua warga sekolah, bapak ibu guru yang lain, petugas kantin, terus petugas perpus, sama Pak Penjaga, agar kalau ketemu dengan anak tersebut itu diajak ngobrol, diajak bercanda, agar anak tersebut itu bisa mengeluarkan kata-kata. Terus saya juga
ingin mendiskusikan hal tersebut kepada anggota keluarga, terutama kepada ibunya atau neneknya. Saya ingin mendiskusikannya. Terus saya juga ingin mengarahkan keluarganya agar anak tersebut itu dibawa ke dikonsultasikan ke PLA atau ke tempat terapi bicara agar anak tersebut itu bicaranya lebih kosakatanya lebih banyak begitu. Oke, luar biasa ya. Ternyata dari proses ini, dari masalah Bu Irma, kita bisa saling belajar terkait dengan peserta didik kita. Nah, dari pembicaraan kita, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bu Irma rasakan dari proses berbincang-bincang di sore hari ini? Alhamdulillah ya, saya merasa lebih senang, lebih tenang, lega, karena bisa mengeluarkan permasalahan yang saya hadapi, agar saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang tengah saya hadapi. Mungkin nanti serta mengharapkan saran yang lebih baik dari pihak-pihak, mungkin dari Bu Yeli bisa memberikan saran yang baik untuk saya, agar saya bisa memberikan perubahan kepada anak didik saya yang mengalami masalah tersebut. Luar biasa, ternyata proses dari mendidik ini cukup perlu ada proses berdiskusi ya. Dengan berdiskusi gini dari sisi Bu Irma jadi lega, mendapatkan sebuah pencerahan dan mendapatkan solusi. Sedangkan dari sisi saya di sini akhirnya bisa belajar. Ternyata ada di antara murid kita yang perlu diperhatikan dan perlu ada kerjasama dengan pihak yang lain yang tadi Bu Irma sampaikan bahwa Bu Irma ingin kerjasama dengan pihak lain, dengan orang tua, warga sekolah. Jadi di sini saya juga belajar banyak tentang hal tersebut. Terima kasih banyak Bu Irma. Terima kasih banyak Bu Yeli atas waktunya. Terima kasih. Nggih. Sukses selalu nggih Bu. Sukses, semoga sukses selalu. Terima kasih Bu Yeli. Sama-sama Ibu. Selanjutnya. Monggo Bu Yeli. Oke, saya dengan Bu Aning nggih. Ya. Sebentar saya pin dulu Bu Aning. Oke. Saya mulai dulu nggih Bu Aning. Monggo Ibu. Selamat sore Bu Aning. Selamat Bu Yeli. Bu Aning bisa mengganggu waktunya sebentar kah? Bisa. Kira-kira Bu Yeli ada apa? Begini Bu Aning, saya itu ada masalah sedikit dengan proses pembelajaran. Jadi gini ceritanya, saya kan ngajar di kelas 11. Nah, kebetulan di kelas 11 di kurikulum Merdeka itu anak-anak ini rencananya kalau di kurikulum Merdeka prakrinnya ke industrinya itu kelas 12 akhir di semester 2. Nah, dari proses ini ternyata beda sekali dengan yang kemarin yang anak-anak kelas 11 yang sudah berangkat prakrin. Nah, permasalahannya di saya itu gini Bu Aning, anak-anak ini masih belum secara standar, masih belum terbiasa untuk berdandan atau istilahnya kalau di SMK itu standar grooming-nya itu belum bisa memenuhi kebutuhan industri. Nah, padahal gambaran saya, harapan saya itu anak-anak ini dalam proses grooming, terus terkait dengan pemahaman dalam pembelajaran itu sudah bisa sesuai dengan standar industri. Nah, contoh aja dari hal sederhana, anak-anak dalam memakai harnet itu juga belum menjadi sebuah apa ya istilahnya, belum menjadi sebuah kebiasaan. Dan di sini anak-anak itu cenderung cenderung abai atau
apa ya, lalai dengan hal tersebut. Padahal diharapkan ini di industri itu sudah menjadi hal yang, tidak tidak apa ya, istilahnya tidak Asing ya, Bu? gitu. Makanya saya tuh bingung kalau diingetin, "Kak, ini kok nggak pakai ini?" "Iya, oh, Bu, lupa." Padahal kan harapannya ini sudah menjadi bukan lagi peraturan, tapi menjadi sebuah kesadaran diri terhadap, dandanan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di hotel. Nggih. Memang susah ya, Bu, untuk menjadikan kita sebuah kebiasaan itu perlu butuh, semangat yang kuat dari gurunya ya, Bu. Iya, Ya, betul, Bu. nggih. Kira-kira Bu Yeli, fokus dari kita coaching hari ini, kita pertemuan hari ini kira-kira apa nggih? Saya itu pengennya gini, Bu, anak-anak itu bukan lagi aturan itu bukan lagi menjadi sebuah aturan yang ada di industri, tapi sudah menjadi keyakinan buat anak-anak dalam proses, kesehariannya itu, standar hotel itu sudah menjadi keyakinan bagi anak-anak, begitu, Bu. Iya, memang penting ya Bu kalau di SMK itu mulai dandan wajah, dandan rambut itu memang penting karena juga tuntutannya anak SMK juga ya Bu ya. Iya, betul, Ibu. Begini Bu, kalau menurut Bu Yeli ini, apa hal yang penting yang ingin Bu Yeli lakukan pada saat ini? Gini, Bu, saya tuh kok punya pikiran begini, gimana kalau anak-anak itu saya dekatkan, kelihatannya mereka itu belum tahu hotel itu seperti apa sih, karena ya notabene anak-anak itu kan dari kalangan menengah ke bawah yang belum pernah tidur di hotel. Iya. Nah, rencana saya itu, saya kok pengen anak-anak itu tahu hotel sebenarnya, walaupun dalam proses pembelajaran itu sudah saya tunjukkan di video, di gambar, secara visual, tapi kayaknya masih belum menjadi sebuah keyakinan. Nah, saya itu pengen mendekatkan mereka dengan industri. Rencana saya itu kok pengen mereka itu tahu langsung industri itu sebenarnya itu seperti apa. Iya. Begitu, Bu. Berarti cara kasarannya anak ini butuh bukti nyata, diajak langsung berarti Betul. ya. Iya, iya, Bu, Jadi ya. tahu Kelihatannya seperti itu. orang Nggih. hotel itu kayak gimana, penampilannya kayak Nggih. gimana, itu. Nggih. Jadi bagus sekali punya pemikiran seperti itu. Tapi kira-kira apa Bu hambatan yang Ibu rasakan kalau Bu Yeli punya pemikiran seperti tadi? Ya hambatannya itu kan ya otomatis ya Bu, kalau kita mau pergi ke hotel dan seterusnya kita butuh, apa ya istilahnya, izin, terus belum lagi nanti perjalanannya ke sana, mekanismenya. Saya juga butuh istilahnya, secara operasional ini kan ya membawa anak ke suatu tempat kan ya ada sebuah proses terkait dengan transportasi dan seterusnya. Iya, jadi butuh namanya prosedural ya, Bu? Iya, kelihatannya memang seperti itu, Ibu. Banyak loh, Bu, sebenarnya hotel di dekat-dekat kita. Oh iya ya, Bu, ya? Gimana Iya, kalau saya bawa di Blitar-Blitar aja ya? Kan ya sama aja. jadi, nggak banyak hambatan gitu maksud saya. Jadi kalau Hmm. ada hambatan seperti itu, solusinya apa ya, Bu? Ya, yang jelas saya tuh punya rencana begini, Bu Aning. Saya akan matur dulu ke Pak Kepala Sekolah, khususnya Pak Kepala Sekolah ini kan juga yang ya bertanggung jawab ya. Terus yang kemudian itu saya juga berkomunikasi dengan teman-teman yang ngajar sesama guru produktif. Itu kali aja mau saya ajak kita bareng-bareng gitu kan. Terus sama ya namanya bawa anak-anak pasti ada Pak Komite juga iya yang perlu kita bicarakan takutnya nanti ada pembiayaan. Iya, Sama ya warga sekolah dan kemudian saya juga harus nelpon ke hotel untuk apa ya bikin janji lah istilahnya kita mau ke sana itu boleh apa enggak seperti itu. bagus sekali loh, Bu, sebenarnya.
pemikiran jenengan. Solusi tadi juga bisa masuk ke strategi berarti ya Bu? Iya, Ibu. Kita strategi jenengan untuk ke anak-anak kelas 11 untuk memasuki prakerin yang dilakukan kelas 12 itu berarti ya? Iya, Ibu. Nggih. Semoga terlaksana ya Bu. Siap Ibu, ini ya semoga nanti anak-anak juga apa ya istilahnya senang, terus kemudian prosesnya bisa berjalan dengan baik. Iya, guru selalu mencerdaskan anak bangsa ya Bu. Iya betul Ibu. Kadang Ya. juga kepikiran di rumah kalau seumpama sesuatunya yang belum bisa terlaksana, tercapai untuk anak-anak itu, begitu Bu Aning. Jadi kesimpulan kita hari ini apa ya Bu? Saya kok bisa gini ya kalau menurut saya itu ya dengan adanya kasus masalah saya jadi bisa menemukan bahwa solusinya ya kita dekatkan langsung aja anak-anak dengan industri yang sebenarnya, terus kemudian saya juga harus perlu komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan lancar, terus kemudian juga saya juga harus berkomunikasi dengan teman sejawat. Mungkin itu Bu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Ya Bu, tetap semangat. Untuk anak-anak juga salam kepada mereka tetap semangat mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan. Iya Bu Aning. Bu Aning terima kasih banyak ya, saya jadi lega dengan saya bisa berbicara dengan Bu Aning ini, permasalahan saya bisa terselesaikan dengan baik dan saya sudah tidak jadi ganjalan lagi. Terima kasih banyak Bu Aning atas solusinya dan atas waktu yang sudah diberikan buat saya. Ya, alhamdulillah ya Bu, antara penjenengan dan saya jadi sama-sama lega. Saya juga bisa membantu apa yang jenengan pikirkan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Nggih, terima kasih Bu Aning. Sama-sama. Mohon izin saya selesai saya. Ya. Sudah, kita sudah praktek bertiga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mbak, sinyalku pedot-pedot aja nih, Mbak. Bu, kita buat refleksinya gimana, Bu? Refleksinya di sini atau refleksinya gimana ya? Aku tadi kayaknya Bu Ufa bilangnya kok nanti setelah selesai terus refleksi gitu. Bener apa salah ya? Refleksinya di ruang yang ini apa yang kembali lagi main room. Oh, ya. Sepertinya begitu. Berarti kita nunggu teman-teman yang lain dulu ya. Nggih. Apa di message aja Bu? Mungkin Bu kita sudah selesai. Kita sama boleh. Apa toh? Kan 30 menit aja. Iya, kita Ini saya message ya Bu. Coba ya. Bu Irma udah di rumah toh? Sudah. Nyampe rumah terus langsung buka laptop. Belum ganti baju tapi. Enggak kehujanan tadi? Oh, mboten. Enggak hujan, panas. Tapi kalau direkam kok jadi enggak kayak latihan kemarin, nggih? Iya. Saya kok ndredeg, jujur saya tadi ndredeg. Aduh, kayak sampai nggak bisa dengerin. Kenapa? Bu, tambah saya tadi Bu terpental. Waduh, memeti Bu. Panik. Makanya kalau alam tuh kemarin
kan kita tuh kayak santai gitu ya, ngalir. Lah bareng ini tadi, loh kok mandek loh. Saya bingung. Akhirnya buka repean. Terus saya tuh bingung. Ini tadi sampai tujuan utama identifikasi loh. Loh ini kok meloncat apa? Saya itu. Loh, jadi koci pun juga bingungi saya. Nggak fokusnya itu terlihat rekam itu loh. Bayangin panik kak. Saya tadi nginceng tugas demonstrasi kontekstual. Ternyata nanti kita juga praktek seperti ini. Oh, dengan siapa? Dengan teman. Jadi CGP-nya 3 nanti. 1 ya pengamat kayak kita ini. Jadi terus di mana itu nanti? Ya trio pribadi akhirnya kita buat videonya. Di sekolah? Prayoyo. Jadi pengamat, coach dan coach. Kayaknya kita wes latihan demonstrasi kontekstual ini kayak kita. Tadi meinceng-inceng aku. Wah, itu yang di 2.3. Iya. Terus yang saya gumun nih, kok ada pra-supervisi, pra-apa kayak gitu loh. Loh, beda Mbak Aneng. Itu beda. Berarti tentang supervisi berarti ya? Bukan supervisi itu. Demonstrasi kayaknya kok supervisi. Apa aku mau orang begitu iki makanya aku tekon. Mungkin modelnya seperti ini tapi supervisi mungkin. Kan bisa menggunakan tirta, rasa sama apa yang satu itu. Kayak bisa pakai ini. Ya, dinikmati saja. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 4:30 nanti pokoknya selesainya. Kita wis muari ngene. Kita kok wong telu kok wis muari. Kita serius banget. Seharusnya waktunya malah lebih panjang. Sampai aku mentekon loh. Kita waktunya berapa menit ngono.